Artinya dalam dompet kita gitu, kalau tidak ada uangnya, simpanlah, lipat-lipatlah koran atau kertas supaya kita terlihat orang banyak duit. Itu tips ternyata untuk menarik rezeki. Subhanallah. Ini menekan-nekan jari sampai terdengar bunyi seperti ini. Nah, ini kan kita, nah seperti ini mewariskan kepada kefakiran katanya. Saya ini kantongnya sedang kosong, saya ini sedang banyak hutang. Jangan bilang-bilang kepada orang lain. Ini justru akan membukakan berbagai macam pintu kefakiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan tata cara yang telah diijazahkan para ulama, beberapa ilmu yang telah diterangkan oleh para ulama kepada kita, sehingga alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita melalui wasilah channel Majmu'atul Hikam, dan alhamdulillah ta'adus bi ni'mah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala channel Majmu'atul Hikam telah sampai ke berbagai macam negara, termasuk Malaysia, Singapura, Taiwan, Arab Saudi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tentunya ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ijabah dari berbagai macam doa dan hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan melanjutkan beberapa hal yang mungkin kita anggap sepele, akan tetapi akan membawakan kita kepada kefakiran. Dalam artian hal-hal yang sepele ini membawa kita atau mewariskan kita kepada kefakiran, bukan kekayaan. Sedangkan yang kita harapkan ini adalah kekayaan, diwariskan kekayaan untuk supaya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah, baik itu bersedekah, berzakat, beribadah yang lainnya, termasuk juga mungkin ibadah haji. Itu semua memerlukan harta dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam rezeki dari berbagai macam arah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video saya yang ketiga ini, part yang ketiga maksud saya, mengenai hal-hal yang akan membawa kita, mewariskan kita kepada kefakiran. Di antaranya adalah, namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada rekan dan teman-teman kita semua. Mungkin bagi Anda yang baru menyaksikan video saya yang ketiga ini, untuk poin pertama dan selanjutnya sampai poin ke-20 sudah saya upload pada video saya part 1 dan part 2. Video kali ini adalah part yang ketiga. Baik, saya lanjutkan. Hal-hal yang kita anggap sepele namun ini mewariskan kita kepada kefakiran. Di antaranya adalah yang nomor 21, ulama menjelaskan di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan yang dikarang oleh Al-Habib
Muhammad bin Alawi bin Umar al-Idrus, beliau menjelaskan kepada kita poin yang ke-21 adalah qara'ul asnan. Artinya membehel gigi ya. Jadi gigi ini kalau kita behel artinya macam ya kita kasih kawat semacam seperti itu, semakin mode-mode sekarang itu sebetulnya mewariskan kepada kefakiran ya. Mewariskan kepada kefakiran artinya di sini ulama lebih memberikan kepada kita pelajaran supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemudian pelajaran yang kedua dari qara'ul asnan ini ulama memberikan bahwa melarang membehel gigi ini dikarenakan mungkin kalau suatu saat terjadi kecelakaan ini akan tambah parah kalau giginya dibehel. Itu pertama, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu akan menjadi sebab banyaknya kuman-kuman yang nempel pada gigi Anda. Ini masuk akal ya, subhanallah. Ini juga sama mewariskan kepada kefakiran. Kemudian yang kedua, tasbikul asabi' haula rukbataini. Yang kedua ini adalah mencorok, artinya mempertemukan macam-macam jari ini seperti ini di antara lingkaran dengkul ini. Ini saya contohkan, ini duduk semacam ini. Nah, ini duduk semacam ini mewariskan kepada kefakiran. Ya, ini tidak boleh. Ini saya contohkan. Ini duduk seperti ini atau nah, biasanya kan orang duduk begini sambil menghulang ya sambil melamun. Sambil melamun itu tidak boleh kata ulama. Itu mewariskan kepada kefakiran. Ya, karena itu juga lambang kepada orang yang malas ya. Bagaimana tidak fakir ya. Itu adalah simbol orang malas, berpangku tangan, cuman melamun saja ya. Menyimpan jari-jari seperti itu juga sama mewariskan kepada kefakiran. Kemudian wa kathratu tafqi'iha. Kemudian yang diterangkan oleh ulama di sini juga termasuk menekan-nekankan jari sampai terdengar bunyi. Artinya nih seperti ini menekan-nekankan jari sampai terdengar bunyi seperti ini. Nah, ini kan seperti ini mewariskan kepada kefakiran katanya. Akan tetapi kalau mungkin Anda yang sudah terbiasa mungkin akan pegel kalau tidak seperti itu ya. Akan pegel, cuman alangkah baiknya itu tidak dilakukan. Karena memang secara medis pun hal-hal semacam ini tidak baik ya. Tidak baik. Itu yang ke-22. Kemudian yang ke-23, wadu'ul kaf 'alal anf. Yang ke-23 ini adalah menyimpan telapak tangan di hidung. Nah, semacam ini, apalagi begini. Nah, ini itu akan mewariskan kepada kefakiran juga kata para ulama. Kemudian yang ke-24, qat'udz dhafr bisin. Artinya yang ke-24 ini adalah menggunting kuku dengan gigi. Nah, ini gigi kuku tangan kita, kuku jari kita sudah panjang, kemudian kita gigit-gigit memotongnya dengan gigi. Nah, ini pun mewariskan kepada kefakiran kata ulama. Subhanallah ya, sangat detail sekali ternyata ulama meneliti hal-hal semacam ini. Karena memang mungkin secara logika saja apabila terjadi kotoran-kotoran di jari kita, di kuku-kuku kita ini, kemudian kita gigit, kemudian mungkin masuk ke dalam mulut kita, ini akan menyebabkan penyakit yang tentunya akan membawa Anda kepada kefakiran. Yang tadinya uang Anda untuk keluarga, untuk hal-hal kepentingan yang lain, akhirnya Anda bawa ke rumah sakit, dibayarkan ke dokter. Ini masuk akal. Kemudian yang ke-25, kashful aurati fi wajhi syamsi wal qamar. Ini membuka aurat ya, membuka aurat kita ya, di wajahnya matahari atau bulan ya. Artinya di luar kita membuka aurat, ini memang
khususnya bagi para wanita, ini adalah sesuatu hal yang haram ya, yang haram. Ini memang akan mendatangkan kefakiran untuk Anda. Begitupun laki-laki apabila bermain bola, jangan sampai membuka aurat. Aurat lelaki itu antara pusar sampai lutut. Kalau bisa Anda mau main bola, yang laki-laki jangan memakai kolor di atas lutut. Itu juga aurat ya, aurat yang harus ditutup. Kemudian yang ke-26, istiqbalul kiblati bi bauli aw ghaitin. Yang ke-26 itu adalah menghadap kiblat ketika kita kencing atau buang air besar ya. Buang hajat menghadap kiblat, ini juga mewariskan kepada kefakiran ya. Kemudian yang ke-27, at-tathawubu fis sholati. Menguap ketika sholat. Anda ketika sholat kemudian menguap. Allahu Akbar. Menguap semacam itu juga sama mewariskan kepada kefakiran ya. Ini juga karena karihallahu tatha'ub wa ahabbal utas. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang suka bersendawa ya. Maaf, bukan bersendawa, menguap ya, menguap gitu. Karena ini juga simbol orang malas. Kemudian yang ke-28, meludah di halaman atau lapangan, ini juga sama mewariskan kepada kefakiran, dan ini simbol orang yang jorok ya. Meludah itu jangan di sembarang tempat, di halaman apalagi di lantai, dan kepada bara api itu juga jangan ya, jangan meludah kepada bara api, itu mewariskan kepada kefakiran. Kemudian yang ke-29, wada'ul yad 'alal khad, menyimpan telapak tangan kepada pipi. Wa anta qa'idun bila waj'un ya. Wa anta qa'idun, dan Anda ketika duduk sedangkan Anda sendiri tidak sakit. Artinya menyimpan tangan seperti ini ketika Anda sedang duduk dan Anda sedang tidak sakit, artinya dengan sehat, Anda menyimpan telapak tangan seperti ini, itu juga mewariskan kepada kefakiran. Artinya ini juga termasuk simbol-simbol orang yang kurang kerjaan, artinya kurang kerjaan, gak ada kerjaan, mungkin menyimpan pipi semacam ini, menyimpan tangan di pipi ini adalah mewariskan kepada kefakiran. Kemudian yang ke-30, man fataha ala nafsihi baban minas su'ali fatahallahu alaihi baban minal faqri. Yang ke-30, barang siapa yang membukakan ya kebutuhan dia kepada orang lain, maka Allah akan membukakan untuknya berbagai macam pintu kefakiran. Artinya kalau Anda butuh sesuatu, jangan curhat kepada orang lain. Jangan bilang, aduh saya ini tidak punya uang, saya ini kantongnya sedang kosong, saya ini sedang banyak hutang. Jangan bilang-bilang kepada orang lain. Ini justru akan membukakan berbagai macam pintu kefakiran. Ini rata-rata orang kalau ditanya, gimana sehat? Alhamdulillah sih sehat, badan mah. Rata-rata orang bilangnya begitu. Kantong yang sakit, katanya begitu. Kantong yang kering. Nah ini sebetulnya hal-hal semacam ini adalah mewariskan kepada kefakiran. Makanya Imam Ghazali berkata dan memberikan wasiat kepada kita, tutuplah aib kekurangan kita. Kebutuhan kita tutup, jangan diumbar kepada orang lain. Karena itu akan mewariskan Anda kepada kefakiran. Artinya, kalaupun kita butuh, jangan diperlihatkan kepada orang lain kita sedang butuh, kita sedang fakir, jangan. Kita harus pura-pura saja sedang banyak uang, pura-pura saja gitu, tidak membutuhkan sesuatu, pura-pura saja, jangan pura-pura fakir ya, jangan pura-pura fakir, justru harus pura-pura senang gitu. Nanti insya Allah akan Allah bukakan berbagai macam pintu kesenangan dan kebahagiaan. Ini artinya simbol orang yang sabar ya. Jadi jangan membukakan kekurangan kita, kebutuhan kita kepada orang lain ya. Bukakanlah dan pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membukakan kepada orang lain, ini akan menyebabkan terbukanya pintu-pintu kefakiran dari yang lain.
Ini subhanallah ya. Ini pelajaran untuk kita, ternyata membukakan kekurangan kita, membukakan kebutuhan kita kepada orang lain ini tidak boleh oleh ulama ya. Makanya banyak guru-guru saya yang mempraktekkan hal ini, kalaupun guru saya waktu itu sedang butuh gitu, itu tidak bilang kepada orang lain. Bahkan kalaupun guru saya memberikan pesan kepada saya, kalaupun kita sedang tidak punya uang, kita harus pura-pura punya uang. Nanti insya Allah uangnya akan Allah kirimkan. Artinya dalam dompet kita gitu, kalau tidak ada uangnya, simpanlah, lipat-lipatlah koran atau kertas supaya kita terlihat orang banyak duit. Itu tips ternyata untuk menarik rezeki. Subhanallah. Dan ini pun termasuk sudah banyak saya praktekkan dan sudah sering saya praktekkan. Alhamdulillah, kalau ada orang nanya kepada saya, gimana sehat? Alhamdulillah, saya jawab semuanya sehat, termasuk kantong-kantong saya sehat semuanya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kantong saya selalu sehat. Alhamdulillah. Biidznillah. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Dan satu lagi tambahan yang mungkin tidak dimuat dalam kitab ini, tapi pernah saya dapatkan dari berbagai guru saya juga yang mewariskan kepada kefakiran yang selanjutnya adalah memakai celana sambil berdiri. Ini juga gak boleh ya, memakai celana sambil berdiri. Itu juga gak boleh. Kemudian makan dan minum ketika kita memiliki hadas besar. Artinya ketika Anda sudah berhubungan badan dengan istri Anda, kemudian Anda memiliki hadas besar, kemudian Anda makan dan minum, itu juga mewariskan kepada kefakiran ya. Jadi kalau Anda ingin makan dan minum setelah berhubungan suami istri, maka Anda dianjurkan untuk membasuh dulu kemaluannya, membasuh dulu kemaluannya, kemudian kita niatkan untuk adus, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jamil badani fardulillahi taala, kemudian kita berwudu seperti biasa. Nah, setelah itu baru Anda boleh makan dan minum walaupun adusnya belum seluruhnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berbagai macam rezeki dan berbagai macam kemudahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.